skuad Garuda sudah berada di Surabaya sejak beberapa hari yang lalu. Persiapan timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 diyakini semakin matang. Pada kesempatan ini, Bima Sakti menyebut Welber, Halim Jardine, dan Brigik bisa beradaptasi dengan sangat baik. Bahkan keduanya disebut sudah mulai lancar berbahasa Indonesia. Mereka bahkan diharapkan segera bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar. Lebih dari itu, Bima Sakti sangat percaya pada kualitas yang dimiliki Welber Jardine dan Amar Brigik. Keduanya disebut bisa berkontribusi besar di Piala Dunia U17. Timnas Panama U17 menjalani laga uji coba saat di Surabaya. Tim berjulukan La Rocita itu menghabisi Bayangkara FC U19 dalam laga tersebut. Sementara itu, Panama sendiri tergabung dalam grup A Piala Dunia U17 bersama tuan rumah Timnas Indonesia, Timnas Ekuador, dan Timnas Maroko. Mike Stam selaku pelatih telah menentukan 21 pemain Panama untuk Piala Dunia U17 ini, termasuk 2 pemuda yang menimba ilmu di Spanyol. Keduanya adalah bek Lavente, Martin Krug, dan penyerang Patagona, Federico. Welber Jardine adalah bek Sao Paulo U17 di Brasil, namun kini tengah berjuang untuk Merah Putih di Piala Dunia U17. Berposisi sebagai bek sayap kanan, sang pemain harus bersaing ketat dengan beberapa pemain jika ingin memperjuangkan tempat di Brasil. Sementara itu, menanggapi ini, pelatih timnas Brasil U17 Philip Lael mengucapkan selamat kepada sang pemain yang masuk ke skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U17. Arkan Kakak mengungkap hasrat berkarir di luar negeri usai membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Penyerang yang kini memperkuat Persis Solo itu ingin mewujudkan impian ayahnya, Purwanto Suwondo. Arkan Kakak sendiri masih berusia 16 tahun. Namun dia sudah menjadi bagian dari tim senior Persis Solo yang berlaga di Liga 1 musim ini. Sementara pada musim lalu, dia sendiri telah melakoni 3 pertandingan untuk Laskar Samber Nyawa. Kemudian di musim ini dia sempat tampil 2 kali di Liga 1 musim 2023-2024 sebelum akhirnya merapat ke timnas Indonesia. Kakak akan menjadi andalan pelatih Bima Sakti di Piala Dunia U17 nanti. Sejauh ini dia telah memperlihatkan tajinya dengan mencetak 7 gol dari 5 laga bersama Garuda Asia. Kabar buruk menghampiri calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia yakni Vietnam. Sebab The Golden Star Warriors dipastikan tidak akan diperkuat oleh bintang mereka Doan Van Hau. Lebih buruknya lagi, sang pemain harus absen dari sepak bola selama 3 hingga 6 bulan ke depan lantaran harus beristirahat untuk mengobati cedera tumitnya, di mana sang pemain akan pergi ke Singapura untuk mengobati cederanya secara menyeluruh. Doan Van Hau sendiri diperkirakan juga tidak pulih tepat waktu untuk mengikuti Piala Asia, di mana ajang tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru ada proses naturalisasi dari Justin Hubner yang memasuki fase akhir. Selain Hubner, PSSI menurut Erick juga tengah mengupayakan program naturalisasi dari JIZ dan Nathan Joaon. Tidak berhenti sampai di situ saja, Ketum PSSI ini menyebut masih akan ada 1 striker dan 1 gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Namun seperti biasa, PSSI di bawah komandonya enggan menggembar-gemborkan sesuatu yang belum pasti. Erick sendiri berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan dengan lancar, sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Sintayong sebentar lagi bakal memimpin timnas Indonesia untuk 2 laga berat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Irak dan Filipina. Jelang 2 laga tandang ini, Sintayong pun mengaku optimis dengan peluang timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mempersiapkan tim seperti yang diharapkan. Bahkan menurutnya peluang melaju ke putaran selanjutnya mencapai 70 hingga 80%.
Selain itu, Coach Shin juga mengaku penambahan kuota tim Asia putaran final membuat skuad Garuda berpeluang untuk bersaing memperebutkan tiket tersebut. Pelatih Sintayong cukup percaya diri dengan materi pemain skuad Garuda saat ini. Manuver yang paling terlihat adalah dengan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain-pemain muda yang masih memiliki jiwa petarung di lapangan. Mata jeli pelatih asal Korea Selatan ini pun memberikan sentuhan penting dengan memaksa pemain melewati batas kemampuannya melalui latihan fisik yang keras. Ditambah lagi suntikan kekuatan pemain keturunan. Dari pengamatannya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki potensi. Setelah proses panjang, dia meyakini bahwasannya skuad Garuda akan jadi kuda hitam di Piala Asia nanti. Dengan percaya diri, Shin mengatakan komposisi tim saat ini sudah tidak bisa dipandang remeh tim lawan dan telah menunjukkan kemajuan. Kabar mengenai kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya pemain Wolverhampton Wanderers ini memang sempat diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20, yakni di event Piala Dunia U20 kembali. Namun setelah ajang tersebut batal digelar di tanah air, proses naturalisasinya pun menemui jalan buntu. Maka jika proses naturalisasi ini berjalan dengan lancar, Hubner kemungkinan bisa membela timnas Indonesia di ajang terdekat. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Menariknya di dua ajang tersebut, skuad Garuda akan berjumpa dengan Vietnam, dan situasi ini pun membuat media setempat cukup ketar-ketir. Persib Bandung melepaskan 3 nama ke skuad timnas Indonesia adalah Edo Febriansyah, Mark Klok, dan Rahmat Irianto. Mengenai hal ini, Bojan Hodak selaku pelatih Maung Bandung gembira ketiga pemain Persib bisa dipanggil ke tim nasional. Bahkan menurut pelatih asal Kroasia ini, panggilan ke timnas Indonesia sangat bagus untuk kondisi timnya. Pasalnya untuk mencapai level tim nasional sendiri butuh perjuangan keras. Mereka yang bermain di timnas dan di laga internasional akan sangat diperhitungkan. Dan tentunya mereka akan bekerja lebih keras untuk masuk ke level tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, tanpa banyak gembar-gembor di media, PSSI rupanya telah melanjutkan proses naturalisasi dari Justin Hubner menjadi WNI. Menariknya, media Inggris Racing Baller sempat merilis 4 pemain muda Garuda yang akan bersinar di masa depan. Pemain tersebut adalah Ivar Jenner, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Racing Ballers pun bahkan memprediksi 4 pemain ini akan semakin berkembang di masa depan. Sementara saat ini semua pemain tersebut berkarir di Eropa. Padahal saat berita tersebut diunggah, Hubner sendiri masih belum mendapatkan status WNI. Bahkan sang pemain saat itu masih memiliki harapan untuk bermain bersama timnas U20 Belanda. Namun demikian, saat ini Hubner selangkah lagi akan berseragam timnas Indonesia.